Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang tuan putri yang hobi membuang sampah sembarangan. Kuk 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 kuk. Oh, tuan putri, Anda tidak sepantasnya membuang sampah ke laut, ucap salah satu pelayannya. Berani sekali kau, urusi saja hidupmu sendiri, balas sang putri. Tak disangka, dalam sekejap datang gelombang besar menenggelamkan sang putri. Kericuhan lantas terjadi. Semua beramai-ramai mencari sang putri, namun tidak ada yang mampu menemukannya. Seminggu berlalu, sang raja pun merasa putus asa. Untungnya, seorang menteri mendadak teringat akan sang pangeran, sosok yang mampu masuk ke dasar laut tanpa membasahi tubuhnya sedikit pun. Sang pangeran lantas segera dipanggil untuk menghadap baginda raja. Saat menemui sang raja, ia berkata, "Yang mulia, sang putri masih hidup. Saat ini ia berada di kerajaan bawah laut." Mendengar hal ini, raja langsung bergegas ingin pergi. Untuk itu, sang pangeran meminta sang raja agar menutup matanya. Ketika ia membuka matanya kembali, mereka sudah tiba di kerajaan bawah laut. Namun, sang raja terkejut karena ia melihat adanya jenazah di mana-mana, sementara sosok yang masih hidup tampak sakit-sakitan dan penuh penderitaan. Sang pangeran kemudian membawa raja ke istana kerajaan bawah laut. Kaisar bawah laut tampak mengenakan lempengan emas murni berkilauan hingga menyulitkan raja untuk menatapnya. Dengan putus asa, sang raja memohon kepada kaisar untuk memulangkan putrinya. Wahai kaisar, hamba mohon kembalikanlah putriku. Mendengarnya, kaisar bawah laut tertawa terbahak-bahak. Ia lalu berkata, "Tidakkah Anda melihat rakyatku? Mereka semua hidup dalam penderitaan. Asal kau tahu, semuanya disebabkan oleh putrimu." Mendengar pernyataan tersebut, raja merasa kaget. "Bagaimana mungkin? Putriku bahkan tidak mengenalimu," tanyanya. "Biar aku beritahu, putrimu terus-menerus membuang sampah ke tanah air kami. Ini sangat beracun bagi kami. Ada begitu banyak rakyatku yang mati dengan sia-sia. Maka dari itu, ia harus menanggung akibatnya." Seru kaisar bawah laut. Sang raja terdiam sejenak. Ia tidak menyangka bahwa kebiasaan buruk sepele putrinya akan berdampak sebesar ini. Sang raja lalu berkata, "Mohon maafkan putriku, kaisar. Saya yakin ia pasti juga tidak tahu bahwa ini mampu menyebabkan bencana besar." Kaisar bawah laut merenung beberapa saat. Tampaknya ia mampu merasakan sakitnya kehilangan seorang putri. Ia pun membalas, "Apakah engkau bersedia untuk membuat kesepakatan dengan saya?" Raja segera menganggukkan kepalanya. "Baiklah kalau begitu, saya akan melepaskan putrimu. Namun dengan syarat, pastikan bahwa rakyatmu tidak akan pernah membuang sampah sembarangan lagi. Mampukah Anda memenuhinya?" tanya Kaisar bawah laut. Sang raja langsung menyetujuinya. Kaisar bawah laut pun segera memerintahkan prajuritnya untuk membawa mereka berdua menemui sang putri. Tapi raja kembali merasa heran karena ia malahan dibawa ke kandang kambing. Di sana ia tidak melihat sang putri, yang ada hanyalah seekor kambing. "Meh, meh, meh." "Di mana putriku?" tanya raja. Sang pangeran kemudian mengeluarkan si kambing dari kandangnya. Lalu raja dipaksa untuk memejamkan matanya. Ketika ia membuka matanya kembali, ia sudah berada di tepi lautan ditemani sang putri. Raja sangat bahagia melihat putrinya. Ia pun memberitahukan kesalahannya. Dan akhirnya sang putri berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Di kemudian hari, ia juga mengambil andil dalam melestarikan kerajaan bawah laut. Mereka pun hidup berdampingan dengan bahagia selamanya. Hadirin sekalian, meskipun ini hanyalah sebuah dongeng, namun sadarkah Anda bahwa sesungguhnya ia juga menggambarkan kehidupan nyata. Sang putri mewakili kita, sedangkan rakyat kerajaan bawah laut mencerminkan makhluk hidup di lautan. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat 100 juta makhluk laut yang mati setiap tahunnya disebabkan oleh sampah dari kita. Sebelum semuanya terlambat, kita juga harus bertobat. Mari jaga lingkungan tercinta kita demi kelangsungan hidup kita bersama. Terima kasih atas perhatian Anda.